Halo Oma Opa, teman-teman lansia semua. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Juga bersama kami dari Bajem TKI. Apa kabar Opa-opa semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalau ada yang kurang baik kesehatannya, kami berdoa semoga lekas sembuh, lekas pulih dan sehat kembali. Tetap semangat dan gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oma Opa, teman-teman lansia semua, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember. Nah, berarti Natal sebentar lagi. Dan kita sekarang sudah berada di minggu-minggu Advent, yaitu minggu persiapan kita menyambut peristiwa Natal. Jadi, tema renungan firman Tuhan ini adalah menanti Tuhan tanpa ragu, yang akan disampaikan oleh Penatua Alfian Dito Yulian Diki. Mari kita mulai acara ini dengan satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat berjumpa kembali secara online dengan Oma, Opa, teman-teman lansia dimanapun berada melalui acara Sapaan Lansia di YouTube. Biarlah kami dapat dengan sukacita mengikuti acara ini, menyanyi bersama memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Oma,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami dalam Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, tema kita pada hari ini adalah menanti Tuhan tanpa ragu. Yang diambil dari Matius 11 ayat 2-11 yang berbunyi demikian. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, yang akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Opa Oma, sapaan lansia pada hari ini bersama saya dengan Diki. Opa Oma, ketika kita memasuki bulan Desember, khususnya minggu kedua ini, tentu kita mulai melihat ya bahwa sekarang saatnya kita merayakan masa Advent. Pertanyaannya, apa itu masa Advent? Masa Advent ini bukan sekedar merayakan kelahiran Tuhan, tetapi masa Advent ini adalah tentang bagaimana atau suatu masa ketika kita menanti janji kedatangan Tuhan kembali. Nah, di dalam masa penantian ini kita diajak nih untuk bersiap-siap. Bukan hanya sekedar bersiap-siap rumah, tetapi kita diajak untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Pertanyaannya, dengan cara apa? Yakni dengan melihat kembali dan memperbaiki sikap hidup kita agar kita siap ketika harinya Tuhan akan datang, kita sudah siap. Nah, Opa Oma, berbicara tentang menanti ataupun menunggu sesuai dengan tema kita pada hari ini, pernahkah Opa Oma menunggu kedatangan seseorang? Paling gampang membayangkannya begini, suatu ketika Opa Oma lagi datang ke gereja, ikut PA lansia hybrid. Lalu setelah PA selesai menunggu jemputan. Lalu Oma mulai gelisah gitu ya, kok lama sekali ya gitu ya. Mulai bingung lagi, ini sudah 1 jam kok ya nggak dijemput-jemput ya. Lama sekali. Lalu mulai ragu, mulai khawatir, mencoba menghubungi orang yang menjemput. Tapi nggak bisa ditelepon. Setelah 1,5 jam lewat begitu ya, ternyata orang yang menjemput baru saja datang. Pertanyaannya apa, Mah? Menunggu itu enak apa enggak? Nggak enak. Kalau kata orang, menunggu itu pekerjaan sesuatu yang paling nggak enak untuk dilakukan. Menunggu itu adalah hal yang paling dibenci oleh banyak orang. Bahkan karena begitu malasnya orang menunggu, bahkan sekarang nih ketika kita ngantri beli tiket gitu ya, ada jasa untuk menunggu gitu ya. Jadi kita membayar orang untuk membelikan tiket. Menunggu 10 menit gitu ya, oh ya masih oke lah. Menunggu 30 menit, aduh mulai bosen ya, mulai gelisah ya. Lalu apalagi kalau menunggu sampai berjam-jam, tentu seringkali ada muncul perasaan itu. Ragu, takut, mungkin kita merasa sedih, tapi mungkin juga kita kesal dan banyak perasaan-perasaan negatifnya. Namun Opa Oma, pertanyaannya adalah bagaimana dengan ketika kita menunggu atau menanti Tuhan?
yang sudah lama dinantikan tapi nggak kunjung-kunjung datang? Apakah kita merasa keraguan? Di dalam masa-masa menanti tersebut kita bukan diajak untuk menunggu secara pasif. Melainkan kita diajak nih menunggu secara aktif. Menunggu secara aktif yang dimaksud ini adalah ketika bagaimana kita mau bertekun serta melihat kembali apakah kita benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan. Menunggu dengan aktif ini adalah bagaimana kita mampu untuk bersabar dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karya Tuhan hadir dalam setiap pergumulan yang kita hadapi dan sejatinya Allah selalu hadir bersama-sama dengan kita. Sikap ragu dan kecewa sejatinya merupakan perasaan yang wajar ketika kita menunggu. Dan itu sangat wajar dirasakan oleh banyak orang. Sama halnya juga yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia sempat merasakan ragu. Ia merasakan apakah ini benar-benar yang ditunggu. Namun nyatanya Yesus memahami perasaan Yohanes Pembaptis tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ini menarik. Bahwa ketika di dalam keraguannya, Yesus menganggap Yohanes ini lebih tinggi. Karya yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan umatnya dan juga di dalam kehidupan kita membawa kita pada sebuah pengharapan baru. Bahwa Allah benar-benar bersama dengan kita. Kehadiran Tuhan sendiri bukan hanya hadir melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa saja dengan cara-cara mujizat yang besar. Melainkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pergumulan kita, Tuhan menolong, Tuhan menyertai kita dan menuntun kita melalui hikmat yang Ia berikan dan melalui orang-orang sekitar kita juga atau peristiwa kecil yang kita jumpai. Tuhan juga hadir di dalamnya. Bahkan di tengah keraguan kita, Tuhan tetap mengasihi kita, tetap menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Opa Oma, di dalam masa Advent ini kita kembali nih diajak untuk memperbaharui diri dalam masa-masa penantian. Rasa pengharapan dan percaya kita kepada Tuhan sampai Ia datang kembali. Marilah kita kembali dipenuhi dengan semangat, dengan penuh keyakinan, bukan dengan keraguan. Karena sejatinya meskipun kita tidak melihat, tetapi nyatanya Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan? Marilah kita meyakini dengan meneladani pada sikap hidup Yesus yang memulihkan suasana, menjadi pembawa damai di tengah orang-orang yang kesal, menjadi kasih di tengah orang-orang yang marah ataupun merasa kecewa, menjadi penghibur ketika kita melihat ada orang-orang yang merasakan duka, serta mampu untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Layaknya juga Yesus yang mengampuni dan menebus setiap kesalahan kita. Marilah kita terus menanti Tuhan sembari terus memperbaiki diri. Sehingga kita bukannya ragu, tapi justru mempunyai pengharapan penuh. Amin.
Sebelum menutup acara ini, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Oma, Opa, teman-teman lansia yang berulang tahun minggu ini adalah 21 November Ibu Tini Setia Harja, 22 November Pendeta Agus Gunawan, 23 November Ibu Sri Lianti, 28 November Bapak Herman Darmawan, 29 November Ibu Lilian Teja Sukmana, 29 November Ibu Ane Sugiaman dari Bajem TKI, 1 Desember Bapak Edi R. Majia dari Bajem TKI, 1 Desember Ibu Wiwi Salim, 1 Desember Ibu Chia Lian Hua. Kami atas nama Komisi Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun. Sehat selalu dan senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada warta kegiatan Komisi Lansia GKI Kebonjati. Kegiatan Komisi Lansia adalah sebagai berikut. Kamis ke-1 pukul 10 sapaan lansia online di kanal YouTube GKI Kebonjati. Kamis ke-3 pukul 10 PA Lansia Hybrid onsite di GKI Kebonjati dan live streaming di YouTube GKI Kebonjati. Kamis ke-5 pukul 10 Zoom PA Lansia secara live Zoom dan YouTube GKI Kebonjati. PA Lansia Hybrid Nuansa Natal akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 secara onsite di GKI Kebonjati dan live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Tema firman Tuhan, menyambut Tuhan dalam keterbatasan, diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20, dilayani oleh Pendeta Agnes I.S. Lukardi. Jemaat yang akan hadir secara onsite harus mendaftar terlebih dulu. Memiliki aplikasi Peduli Lindungi, sudah vaksin, booster, dan disiplin prokes. Oma dan Opa, teman-teman lansia semuanya, demikian acara sapaan lansia hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Oma, Opa, dan teman-teman lansia semuanya. Tetap semangat, gembira dalam menjalani hidup setiap hari. Kita jumpa lagi dalam acara PA Lansia Hybrid Nuansa Natal pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 10. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam acara sapaan lansia hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan. Kiranya itu semua mendatangkan sukacita dan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, Opa dan Oma yang berulang tahun. Terima kasih untuk umur yang Tuhan tambahkan. Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan, berkat dan sukacita sepanjang kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.